malas. Itu malas berarti. Tidak ada aslinya. Mending saya itu aslinya malas, Pak. Ini saya rajin, ini gaya aja. Nggak apa-apa wis. Gaya terus ora apa-apa. Yang penting kan rajin. Ya karena pembiasaan itu membentuk karakter loh. Jangan salah. Makanya if you want a quality, act as if you already had it. Begitu kamu ngaku saya filosof loh, itu kan kamu memaksa dirimu sendiri dalam banyak hal untuk jadi filosof. Kalau ada orang tanya filsafat, wah aku nanti kalau ditanya gak bisa jawab, izin aku. Nah terus kamu jadilah belajar-belajar, baca-baca, nyari buku-buku filsafat. Jadi act as if you already had it. Yang kedua, wisdom is learning what to overlook. Oh ini kebijaksanaan benar ini, tapi definisi yang berbeda dari William James. Kebijaksanaan itu adalah kamu belajar apa yang harus kamu lewatkan, apa yang harus kamu buang, apa yang jangan kamu urusi. Belajarlah mana saja yang jangan kamu urusi. Kita itu kan sering usil, apa-apa diurusi, pengen ngerti segala sesuatu A sampai Z. Itu jadi sumber kita tidak fokus. Ya kan, kadang-kadang saya pengen jadi filosof, Pak, tapi kalau pas lagi tobat ya pengennya jadi sufi, Pak. Tapi kalau lihat kabeh pengen ditekani, sabot. Belajarlah mana yang ingin kamu bypass saja. Wah kalau sufi saya nggak bakat, Pak, mending tak tinggal. Berarti sufi nggak bisa, silang. Filosof ini, filosof juga kok berat ya, Pak, mikir ya, Pak. Filosof dicoret, ganti ilmuwan, Pak. Aduh IP ku, Pak, ilmuwan itu nggak nyambung. Ilmuwan coret itu. Itu filosof. Jadi William James kebalikannya. Cari yang kamu merasa nggak sanggup, ditinggal. Nah, kalau orang kan biasanya nasihatinya kejar terus. Kalau sanggup, nggak sanggup ya ditinggal. Daripada buang-buang waktu, nggak ada gunanya untuk hidupmu. Kayak kemarin kan di Freud itu kan, apa-apa itu sesuai bakatnya. Kalau kamu merasa nggak bakat kuliah, jangan dipaksa kuliah. Bencana itu. Bagi orang tuamu, bagi dirimu juga. Kuliah itu, Pak, kok aku nggak kerasan ya, Pak, berat kuliah itu. Berarti kamu nggak bakat. Struktur DNA-nya memang bukan untuk kuliah. Mungkin untuk jadi yang lain, apa jadi filosof, sastrawan, apa jadi apalah. Jadi belajarlah apa yang harus kamu bypass, apa yang harus kamu lewatkan. Banyak hal penting, banyak hal menarik, banyak hal menggiurkan, tapi kamu harus milih mana yang ingin kamu tangani. Itu kayak kuliah di kampus itu loh. Setiap dosen bilang mata kuliahnya penting, ya kan? Gak ada dosen yang bilang oke ya anak-anak gak usah belajar serius-serius, mata kuliah itu tidak terlalu penting. Ini gak ada kan gitu. Selalu bilang ini penting loh ya, ini kalau kamu butuh ini cari, nah itu kabeh penting. Tapi kamu yang cerdas mencermati bahwa oh itu penting sih, Pak, cuma tidak untukku. Ya aku sekedar lulus saja kalau mata kuliah ini, tapi mata kuliah ini aku harus bagus karena ini itu loh. Jadi learning what to overlook, apa yang harus kamu lewatkan. Dan yang terakhir, the study of the abnormal is the best way of understanding the normal. Jadi untuk memahami, ini kebalikannya, cara belajar wali aneh. Untuk memahami yang normal, belajarlah yang tidak normal. Untuk memahami kebaikan, jangan cari kebaikan, tapi carilah mana yang jelek. Oh itu jelek, berarti kalau nggak gini, itu berarti yang baik. Jadi tentang kesolehan, daripada kamu belajar gimana caranya jadi anak soleh, belajarlah apa saja sih kriteria anak yang tidak soleh itu, dan hindari itu, otomatis kamu sudah jadi anak soleh. Kalau kamu ingin jadi filosof, daripada kamu capek-capek belajar syarat-syaratnya filosof, belajarlah ciri-cirinya orang yang anti filsafat. Oke, jadi itu to study the abnormal is the best way of understanding normal. Jadi caranya begitu. Oke ya, paling nggak dapat 3 itu. Paling nggak kita dapat pelajaran
Kita harus gaya lah paling enggak, untuk bisa jadi manusia yang pede ya. Kelemahannya orang-orang hari ini, apalagi mahasiswa, kan biasanya nggak pede. Kalau di kelas kursi yang penuh duluan selalu yang di belakang, di mana-mana. Saya dulu sering, kalau misalnya mau ada bawa kitab kuning, dulu saya naik di pondok kan ngajinya pakai kitab kuning. Oke, silahkan, ada yang sanggup baca. Biasanya kalau sudah ada yang sanggup itu podo ningguluk kabeh, nggak mau ngadep dosennya, khawatir ditunjuk, ayo dibaca gitu. Ningguluk kabeh. Semua gayanya buka-buka, baca-baca gitu. Nggak ada yang berani ngadep ke depan. Padahal kalau pengen pinter, gaya dulu. Wah, saya duluan Pak yang baca, kan gitu. Nggak apa-apa. Meskipun cuma gaya, begitu baca salah kafe orang apa-apa, tapi kan menang gaya. Jadi itu kan bahasa lainnya William James, mending bodoh tapi gaya daripada pinter tapi minder. Kebalikannya. Karena pinter tapi minder itu tidak akan berkembang, tapi bodoh tapi gaya lama-lama jadi pinter dia. Semula cuma acting jadi orang pinter, lama-lama pinter beneran. Jadi kalau kamu diskusi di depan merasa nggak mampu, anggap aja ini sedang acting kok, gitu aja. Jadi apa-apa itu kan kalau sekedar gaya kan enak. Kamu nembak pacarmu, ini cuma acting, ditolak juga nggak apa-apa, acting aja kok. Oke. Iya. Ini cuma gaya, jadi nggak bisa sakit. Ya kalau kamu serius kan sakitnya di sini, tapi kalau cuma acting aja kok, apa susahnya sih kan gitu. Jadi act as if you already had it. Oke, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Oke ya. Ini? Oh ini. Cindy. Oke. Oke.
Oke. Yo. Aku ngerti masalahmu karena iya, kesalahannya di awal. Karena mimpimu bukan mimpimu. Itu pengaruhi motivator-motivator itu. Iya. Iya, jangan, bagi saya dalam tanda petik, aku yang bukan anti loh ya, tapi bodohnya orang ikut acara motivator-motivator. Motivasi kok cari dari yang di luar dirinya. Motivasi itu dari dalam. Kamu yang ngerti dirimu. Motivasi, kamu pengen jadi apa, kenapa jadi nggak nikmat? Karena kamu ngaturnya diaturkan oleh orang lain. Ya, bikin blueprint, presiden bikin blueprint, itu kamu diatur orang lain. Sopo ya? Kalau di pragmatisme enggak, pragmatisme itu sangat kontekstual. Sesuai kondisimu, mimpimu apa sih? Bebas kamu merancang mimpimu sendiri. Itu kan? Dan ketika kamu punya target, Pak, 3 tahun lagi targetku adalah ini nih, temanku jajar ini yang tiap hari duduk sebelahku yang pakai jilbab ini harus kena padaku. Santai, itu kan targetmu sendiri, nggak usah bilang-bilang. Dan kamu percaya bahwa 3 tahun lagi dia mesti kena padaku. Itu prinsip keabadian, lahir dari kebebasanmu sendiri. Tapi cuma kalau orang yang ngatur kamu, anak soleh itu jam 3:30 harus bangun tahajud, terus ditulis tahajud 3:30. Terus nanti itu yang bikin kamu gelisah. Kenapa? Bukan dirimu, bukan maumu. Harus dari dirimu. Makanya tadi ada prinsip. Nah, slide-nya bukan yang itu. Kalau pertanyaanmu, slide-nya yang awal tadi. Apa mau? Yang kuning-kuning. Agresif, emotif untuk kepuasanmu sendiri. Bebas, humanis, lingkungan sekelilingmu jadikan alatmu untuk mencapai tujuanmu. Kreatif, instrumentalis. Alatnya ini membacanya. Gitu lah. Ya termasuk gaya-gayaan tadi. Meskipun yang gaya-gaya itu sebenarnya bukan main idenya William James, itu cuma quote tak potong dari bukunya yang pragmatisme itu. Jadi itu cuma potongan-potongan terakhir. Yang terakhir ini di luar gagasan utamanya tentang pragmatisme. Ini cuma tak potong dari psikologi, tak potong dari ini. Ini quote itu ya kata mutiara aja. Ya sebenarnya disambungkan ya bisa aja. Cuma untuk meraih mimpi keabadian kadang-kadang kita harus bertingkah seolah-olah kita sudah punya. Dari situ akan lahir pembiasaan meringankan kita. Ya kayak mau jadi kayak anak kecil itu. Anak kecil itu kan cuma action, cuma gaya. Sholatnya juga sholat gaya, wong dia nggak paham dia sholatnya karena apa, tapi jalan terus. Dan lama-lama terjadi internalisasi. Ketika sudah internalisasi ya dia nggak sholat nggak enak. Kenapa? Nggak tahu. Kayak kalian sekarang kan diinternalisasi. Awalnya kan gaya, sekarang kan sudah internal, sudah masuk jadi habit. Makanya kamu disuruh head it dulu. Awalnya gaya romantis, tapi lama-lama insya Allah kamu jadi romantis beneran. Meskipun awalnya cuma ngutip puisi sana sini, ngambil di internet, ngambil di Facebook, dikasih pacarnya. Mau lama-lama insya Allah kamu bisa bikin puisi sendiri. Kenapa? Jadi habit. Jadi merangsang masa depan sesuai kepentinganmu. Jadi ya monggo lah kalau yang kurang motivasi ikut motivator-motivator. Tapi sebenarnya yang bisa memotivasi dirimu sendiri. Apa yang dikatakan para motivator itu tidak selalu kontekstual sesuai untuk hidupmu. Kamu mau ngambil Tung Desem, kamu mau mengambil Mario Teguh, kamu ngambil itu kadang-kadang kalau nggak kontekstual ya abot. Makanya kan banyak orang nulis di Facebook itu kan, hidup tak semudah cocote Mario Teguh. Nah, ada yang bilang gitu kan. Enak. Kalau ngerungokke motivator itu memang gitu, kayak wah kalau sudah gini ringan. Emangnya hidup segampang itu? Nggak gampang. Percayalah pada masa depan. Prek. Iya, itu kayak bambu diinjek tadi kan. Jadi kalau ngomong daki-daki itu pring dipidak itu. Oke. Sudah ya. Masih ada lagi. Yo.
Yang sing sana dulu wis ndak apa-apa. Heeh. Mm-mm. Mm. 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 Insya Allah itu biasanya kalau dalam ilmu kalam itu lawannya insya Allah itu sunatullah. Untuk hal-hal yang sunatullah nggak perlu insya Allah, diyakini aja. Sunatullah itu gini, kalau saya nggak makan 7 hari, saya pasti mati. Nggak makan, nggak minum 7 hari, mati mesti aku. Kenapa? Itu sunatullah. Kalau aku loncat dari amplas lantai paling atas itu mesti nggak pakai insya Allah mati. Diyakini aja mesti mati. Jangan dicoba. Kalau kamu bilang insya Allah Pak, tapi kalau Allah mengizinkan, ya cobaan wae. Ya, insya Allah itu. Jadi banyak orang misuse, saya lupa filosofnya yang pakai teori salah pakai istilah insya Allah. Sebenarnya banyak sih istilah-istilah. Kapan harus pakai Allahu Akbar, kapan harus pakai Subhanallah, kapan harus pakai Astagfirullah, itu kita harus belajar lagi. Di sini ngaji ya tafsir hadis, harusnya ada itu sesinya itu, nanti ditanyain ya Mas. Ada sesi-sesi itu. Kalau misalnya ada cewek cakep lewat di depanmu pakai rok mini, itu astagfirullah apa subhanallah? Apa alhamdulillah? Apa Allahu Akbar serbu apa gitu? Iya, semua harus pas. Kalau gini loh, misalnya janji minggu depan kita ngaji lagi ya, itu tanpa saya ngomong insya Allah pun di kepalamu kan sudah ngerti bahwa segala hal itu ya sudah, kalau Allah nggak menghendaki ya nggak jalan. Nggak perlu tak embel-embeli insya Allah. Orang sudah ngerti bahwa saya akan datang itu ya sesuai kapasitasku sebagai manusia. Itu pasti, kalau nggak ada halangan, iya. Allah juga sudah ngerti karena segalanya itu sesuai dengan kuasanya Allah. Ya untuk hal-hal spesifik tertentu baru kita pakai insya Allah. Misalnya saya akan membahagiakanmu, itu insya Allah. Tapi saya akan berusaha membuatmu bahagia, itu tidak pakai insya Allah, nggak apa-apa. Karena kuasanya ada di tanganmu. Saya akan datang Rebu depan, itu tidak pakai insya Allah, kalian sudah maklum semua. Saya akan datang, berarti saya akan berusaha datang. Tapi kedatanganmu mungkin terhalang, dan itu kamu nggak bisa nyalain salahmu sendiri Pak, kemarin mbok bilang insya Allah kan gitu. Enggak, ada halangan orang sudah maklum. Cuma ini ada teorinya, nanti di ngaji tafsir bisa atau di ngaji hadis. Cuma kalau penjelasannya ya mungkin kapan-kapan ada ngaji tasawuf. Setelah barat ini kan kita akan geser ke timur kembali sebentar untuk melihat filsafat di tradisi iluminasi. Jadi minggu depan kita mak, setelah mak kita kembali lagi ke timur iluminasi, kemudian balik lagi ke barat. Saya tidak tahu mengambil tradisi
awal postmodern, mungkin Lyotard, Rorty dan beberapa. Terus kemarin ada usul ya dari barat, mungkin dikit-dikit kita nengok ke timur, tapi tidak yang Islam, mungkin Cina apa India, biar wawasannya tambah banyak, biar nggak sama-sama di kampus. Kalau di kampus kan biasanya baratnya panjang, kita jarang kenal yang timur. India apa Cina itu kan juga khas cara berpikirnya, nggak cuma Islam, cuma masih panjang. Kita nikmati aja setiap Rebu, entah dapat apa, sakmute sing ngomong. Iya. Oke ya, saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya lewat Facebook apa lewat boleh lah, nanti tak jawab apa ketemu neng mejoku di kampus. Kalau di kampus bebas, kalau saya lagi nganggur ngajak diskusi apa aja bisa. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.